Kalau kita selalu tidak puas terhadap diri kita, terhadap hidup kita, bagaimana kita bisa bersyukur? Kalau kita tidak bersyukur, bagaimana hidup kita bisa bahagia? Kalau kita tidak bahagia, bagaimana kita bisa mewujudkan target-target dalam hidup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita yang pertama itu tentang self love. Ya, kalau makna letter luck-nya itu cinta diri. Ini bagian dari tema-tema cinta sebenarnya. Dulu kita pernah membahas beberapa tema tentang cinta. Sekilas-sekilas disinggung juga tentang cinta diri ini. Tapi malam hari ini ayo kita perdalam. Karena saya tahu hari-hari ini, belakangan ini, banyak di antara kita yang gelisah, tidak puas, tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Mungkin karena ideal-ideal hidupnya yang tidak terpenuhi. Mungkin karena kekecewaan-kekecewaan terhadap target-target, rencana-rencana yang tidak jalan. Mungkin karena melihat yang lain betapa suksesnya, betapa hebatnya, sementara aku kok gini-gini saja. Itu muncul rasa tidak senang pada dirinya sendiri. Nah, malam hari ini ayo kita bahas sebentar tentang aspek self-love atau cinta diri ini. Karena betapapun diri kita ini kan ciptaan Allah, kebanggaan Allah. Semua manusia adalah kesayangan Allah. Masa kita sendiri tidak sayang pada diri kita? Nah, mari kita lihat filosofi-filosofi di balik self-love ini atau cinta diri ini. Baik, silahkan disiapkan teman-teman segala perangkat ubur rampenya karena kurang lebih 2 jam. Teman-teman malam hari ini manteng di depan gadget dan laptopnya masing-masing. Saya awali dari definisi. Cinta diri itu kemampuan. Jadi berarti ini sesuatu kebiasaan yang kita miliki untuk menerima diri kita, untuk puas terhadap diri kita, untuk bangga terhadap diri kita sendiri. Ini namanya cinta diri atau self-love. Jadi berarti 3 kemampuan yang dituntut dalam cinta diri itu. Mampu menerima diri sendiri, puas dengan diri sendiri, bangga terhadap diri sendiri. Ya, ini enak kalau dijelaskan gini, tapi dalam hidup itu kan kita rasanya banyak yang ganjel. Kita itu sering memarahi diri kita sendiri. Kita itu sering kecewa dengan diri kita sendiri dan manifestasinya macam-macam. Orang itu kalau tidak puas dengan dirinya itu ada kalanya yang baik berusaha untuk meningkatkan kapasitas dirinya, ada kalanya dia ingin agar orang lain juga tidak baik dirinya. Jadi biar yang lain juga bodoh-bodoh jeleknya, aku ini sudah jelek, biar yang lain juga jelek. Akhirnya banyak orang itu yang untuk menutupi kejelekan dirinya, ketidakpuasannya terhadap dirinya, dia banyak mencari kesalahan di sekelilingnya. Dia ingin menunjukkan bahwa orang lain juga banyak jeleknya, orang lain juga banyak tidak memuaskan. Nah, semoga kita tidak masuk yang kedua ini ya. Kalau kita sadar bahwa ada banyak hal dari diri kita yang bisa ditingkatkan, semoga yang kita lakukan adalah meningkatkan kualitas diri, bukan mencari-cari kesalahan orang lain dalam rangka menegaskan bahwa yang lain juga jelek kok, yang lain juga tidak baik-baik amat. Nah, hari ini banyak kita lihat kan di medsos-medsos itu, kita sibuk sekali ngomentari orang, mencari jelek-jeleknya orang. Itu ada kalanya untuk menutupi betapa kita ini juga tidak
ideal yang kita inginkan dengan cara yang lain juga jelek. Itu kan kayak kalau anak sekolah nilainya jatuh, terus untuk menutupi nilainya yang jelek dia bilang teman-teman juga jatuh semua kok, tidak ada yang bagus, sekarang memang materinya sulit kok. Nah, ini cara orang menutupi betapa dia sebenarnya kecewa terhadap dirinya. Nah, maka malam hari ini kita belajar yuk gimana caranya kita bisa menerima diri kita apa adanya, puas terhadap diri kita, bangga terhadap diri kita. Inilah self love, karena kesuksesan hidup kita nanti akan dimulai dari sini. Tidak mungkin jiwa, diri yang selalu kita kecewai, yang selalu kita tidak puasi, itu bisa mengantarkan kita menuju kesuksesan. Ada satu peribahasa yang menurut saya indah, bahwa jatuh cinta kepada diri sendiri adalah rahasia pertama dari kebahagiaan. Jadi sebelum kita jatuh cinta pada orang lain, yuk jatuh cinta dulu pada diri kita sendiri. Ini sebenarnya menarik kalau kita jelaskan ciri-ciri orang jatuh cinta, apa yang dilakukan orang yang jatuh cinta. Dulu kan kita jelaskan panjang lebar ini. Nah, berarti apa? Yang harus kita lakukan pada yang kita cintai, kalau itu yang kita cintai diri kita sendiri, yuk ayo kita lakukan pada diri kita sendiri. Dulu misalnya dijelaskan orang mencintai itu dasarnya knowledge, pengetahuan, kemudian respect, menghargai, kemudian care, peduli, kemudian responsible, tanggung jawab. Nah, ini kan kemarin kita pahami, ini kita lakukan untuk yang kita cintai. Kalau sekarang objek cinta itu diri kita sendiri, ya berarti ayo ini kita lakukan pada diri kita sendiri. Mari kita knowledge, mari kita pahami diri kita, mari kita hargai diri kita, mari kita peduli dengan kondisi diri kita, mari kita bertanggung jawab terhadap diri kita. Nah, itu ciri bahwa kita ini sedang mencintai diri. Ayo kita mulai ya latihan jatuh cinta yang pertama pada diri kita sendiri. Kuncinya nanti kita memperoleh kebahagiaan. Ya, kalau dalam agama, kalau kita selalu tidak puas terhadap diri kita, terhadap hidup kita, bagaimana kita bisa bersyukur? Kalau kita tidak bersyukur, bagaimana hidup kita bisa bahagia? Kalau kita tidak bahagia, bagaimana kita bisa mewujudkan target-target, capaian-capaian dalam hidup? Baik, kita lanjutkan. Kita awali dari sini dulu deh. Ayo muhasabah dulu. Ini namanya self-hatred mindset. Ini untuk mengidentifikasi. Jangan-jangan kita termasuk bukan pecinta diri, tapi pembenci diri. Kalau teman-teman punya kualifikasi-kualifikasi seperti ini, ayo cepet-cepet tobat, cepet-cepet ganti orientasi, ganti mindset. Ini menunjukkan kita sangat tidak puas terhadap diri kita sendiri. Yang pertama apa? Orang yang membenci diri itu, dia terlalu fokus pada hal-hal yang negatif. Atau cara berpikirnya sering pesimis. Meskipun mengalami hal yang baik, itu tapi sudut pandangnya selalu sudut pandang yang negatif. Misalnya apalah, lulus dengan ujian atau cum laude, itu pun dia memang cum laude ya buat apa Pak, nanti setelah ini mau kerja di mana, aktivitas apa, saya juga tidak tahu. Ini yang dilihat dia sudut negatifnya terus, padahal dia dapat kelimpahan luar biasa loh, dapat nilai paling tinggi cum laude itu, tapi ya dia masih sambat, masih mengeluh.
bisa misalnya kumpul-kumpul dengan teman-teman, seneng ngopi-ngopi, itu kan menggembirakan, membahagiakan. Tapi dia mungkin lihat sudut pandang yang negatifnya. Kalau kita kayak gini terus ini gimana masa depannya Indonesia? Misalnya ya, pokoknya mikirnya negatif, terus pesimis, terus. Alhamdulillah sudah sadar mau sholat, misalnya ibadahnya lengkap, itu pun dia masih pesimis. Ibadah seperti ini yo belum mesti diterima sama Allah kalau itu jadi mikirnya terus negatif lagi. Pokoknya mikirnya nyari sudut-sudut yang negatif terus, pesimis terus. Ini kalau diajak ngomong mesti tidak enak orang yang serba negatif ini. Jadi kalau kita punya karakter ini, jangan-jangan kita mindset kita adalah self-hatred, membenci diri. Kita tidak pernah bersyukur, mesti kita isinya mengeluh terus karena yang kita lihat sudut negatifnya. Tidak punya pacar, sambat. Punya pacar, ya sambat. Uangnya banyak, sambat. Wah, uang banyak tapi tanggung jawab juga banyak, kerja capek, kerja siang sampai sore sampai malam, tidak ada istirahatnya, masih sambat. Dapat pekerjaan, ya sambat, mengeluh. Apalagi tidak dapat pekerjaan. Nah, ini cara berpikir negatif, pesimis. Jadi diri kita ini tidak ada baiknya sama sekali, wong yo. Teman-teman membacanya secara negatif terus. Yang kedua, self-hatred itu suka membandingkan dengan orang lain, biasanya ya orang lain yang lebih sukses, orang lain yang dianggapnya lebih berhasil. Jadi selalu bilang, wah enak sampean, wah lebih bagus sampean, wah lebih, pokoknya selalu melihat orang itu sebagai lebih tinggi, lebih sukses, lebih berhasil dibandingkan aku. Ini juga self-hatred mindset, cara berpikir yang membenci diri. Pokoknya melihat orang lain itu rasanya enak saja, sementara hidupku ini kok susah terus ya. Nah, ini kemungkinan self-hatred. Kita tidak tahu betapa anugerah Allah pada diri kita ini sebenarnya sangat banyak. Yang ketiga, tidak pede, tidak percaya diri. Nah, kalau ini juga mungkin teman-teman sering ngalami juga. Padahal bisa loh kalau mau. Padahal mungkin saja loh kalau serius. Tapi kita lebih memilih, aku ini apa sih? Aku ini tidak penting, aku ini. Nah, itu nanti self-hatred mindset. Kemudian yang keempat, karena dia tidak pede, kalau ada orang muji dia, itu dianggapnya bohong, dianggapnya manipulasi, atau dianggapnya tidak tulus. Wah, sampean ini tekun sekali ya, rajin sekali ya. Wah, itu kita curiga, ini mesti basa-basi ini. Wah, ini mesti cuma cari muka aja. Wah, ini cuma. Jadi kita tidak bisa menerima orang muji kita itu. Kita mikirnya selalu, wah ini mesti tidak tulus ini. Mentang-mentang teman, ya sebagai teman paling basa-basi. Kita sulit menerima pujian dari orang lain. Terus yang kelima, self-hatred mindset itu menganggap bahwa orang lain itu tidak suka dirinya. Kalau ada orang ngumpul-ngumpul, dia curiga, ini mesti ngomongin saya ini mesti ngerasani aku, mesti. Nah, itu kecurigaan berlebihan ini berawal dari kita tidak pede, tidak percaya diri pada diri kita sendiri. Kita menganggap diri kita ini banyak lubangnya, banyak jeleknya, dan semua orang melihat itu. Sehingga menganggap orang-orang itu mesti tidak senang sama saya, mesti aku dianggap rendah, mesti aku dianggap bukan orang penting. Nah, ini self-hatred mindset. Kalau tadi dipuji tidak percaya, kalau dikritik dianggap menghina. Ini kan sulit orang self-hatred. Kalau dipuji malah dianggap basa-basi. Begitu kita kritik, kalau begitu sampean jangan gitulah, mbok rajin dianggap menghina. Jadi, ini berat juga menghadapi orang yang self-hatred ini.
Semoga kita tidak termasuk yang ini lah. Wong punya teman kayak gini juga repot. Diajak ngomong negatif terus. Kalau dipuji tidak percaya, dianggap kita tidak tulus, basa-basi. Kalau dikritik ngamuk-ngamuk, dianggap kita menghina, merendahkan. Kemudian suka iri, suka cemburu dengan orang lain. Ya kalau ini karena dia selalu membandingkan dirinya dengan orang lain, dia akhirnya jatuhnya pada iri, ingin seperti yang lain. Lupa bahwa dalam hidupnya juga ada sangat banyak hal yang penting untuk disyukuri. Nah, kemudian punya mindset juga bahwa hubunganku dengan orang lain juga mesti akan gagal. Karena aku ini orangnya seperti ini. Nah, itu misalnya urusan kita jatuh cinta sama lawan jenis misalnya, itu dia mesti terus tidak pede, mesti gagal. Kenapa? Karena aku ini bukan apa-apa, aku itu tidak punya apa-apa. Nah, ini termasuk self-hatred mindset. Meskipun lawan jenisnya sudah ngode-ngode, mbok kamu segera nembak, mbok kita ini segera diresmikan, mbok. Tapi ya karena dia perspektifnya negatif, ya mikirnya, apalah aku ini, siapakah aku ini, dan seterusnya. Akhirnya ya tidak jalan-jalan. Ya nanti kalau ditembak duluan sama yang lain, ya jangan nangis, wong sudah dikasih kesempatan kamu tidak maju-maju. Terlalu banyak mikir betapa aku ini siapa. Nah, dan tidak berani bermimpi. Orang self-hatred ini, dia tidak berani mimpi, tidak berani bercita-cita tinggi, karena menilai dirinya terlalu rendah. Jadi teman-teman, dimulai dari sini, mari kita mulai membangun persepsi yang positif terhadap diri kita. Ya memang kita manusia tidak sempurna, ada kurang-kurangnya, ada lemahnya, ada batas-batasnya. Tapi percayalah kita tidak seburuk itu. Percayalah banyak kualitas-kualitas positif, kualitas baik yang kita miliki. Jadi jangan membenci diri kita sendiri. Kalau pada diri kita sendiri saja kita benci, apalagi kepada orang lain. Baik, jadi kalau teman-teman melihat hari ini, wah Pak, saya merasa dunia medsos ini penuh dengan kebencian-kebencian. Lontaran-lontaran saling caci maki, saling merendahkan, saling menjatuhkan. Jangan-jangan memang hari ini banyak orang yang benci pada dirinya sendiri. Sehingga keluarnya adalah kebencian-kebencian pada yang lain. Karena mindsetnya seperti ini, akhirnya melihat apapun serba negatif. Ya, seperti pepatah itu loh, orang hanya memberikan apa yang dia miliki. Kalau yang dia miliki dalam dirinya adalah kebencian-kebencian, keluarnya ya mungkin hanya kebencian-kebencian saja. Jadi pijakannya ini ya, mari kita perbaiki kalau teman-teman punya karakter semacam ini. Yuk kita lanjutkan. Kita jelajahi dulu dunia filsafat yang membahas tentang self-love ini. Ada beberapa yang menurut saya menarik, gagasan-gagasan para filsuf. Misalnya saya awali dari Buddha Gautama. Ini ada quote terkenal sekali dari beliau, engkau dirimu sebagaimana siapapun di seluruh alam semesta ini berhak atas cinta dan sayangmu. Jadi ini Buddha menegaskan hidup ini ya memang harus kita isi dengan cinta dan kasih sayang saja. Baik terhadap diri kita maupun terhadap yang lain. Kalau kasih sayang terhadap yang lain kan sudah sangat sering diceramahkan, sudah sangat sering disampaikan. Yang jarang itu untuk kita menyayangi diri kita sendiri. Maka Buddha mengingatkan, engkau juga berhak kok atas kasih sayang dan cinta itu. Kalau kalian siap berkorban apapun untuk yang kalian cintai di luar diri,
harusnya kalian juga siap berkorban untuk dirimu sendiri. Untuk kesuksesanmu, untuk keberhasilanmu, untuk kenyamanan hidupmu. Karena engkau juga berhak atas cinta dan kasih sayang itu. Kalau dalam diri kita ada kualitas cinta dan kasih sayang yang luar biasa, masa ya hanya kita kasih ke orang lain. Tidak kita nikmati juga untuk diri kita. Bukankah seandainya ini makanan yang sangat bergizi? Jadi harusnya ya tidak hanya kita bagi ke orang lain, tapi juga kita arahkan untuk diri kita sendiri, karena kita juga berhak. Jadi ini dari yang pertama. Yang kedua misalnya dari Thich Nhat Hanh. Beliau ini biksu Zen Buddhisme dari Vietnam yang tinggalnya di pedesaan Perancis. Kata beliau, mencintai diri sendiri adalah fondasi untuk mencintai orang lain. Nah ini, kalau ini mungkin teman-teman sudah paham ya maksudnya. Tidak mungkin kita bisa mencintai orang lain tanpa kita mencintai diri sendiri. Yang ketiga, dari Osho. Saya dulu pernah janji untuk bahas tokoh. Beliau ini mistikus dari India. Punya gerakan mistik namanya gerakan Rajneesh. Beliau ini nama lengkapnya Begawan Sri Rajneesh. Biasa dipanggil Osho. Gagasan-gagasan spiritualitas mistiknya luar biasa. Nanti kita cari momen untuk membahas beliau secara khusus. Nah ini beliau mengingatkan kita, hargai dirimu sendiri, cintai dirimu sendiri. Karena tidak pernah ada orang sepertimu dan tidak akan pernah ada lagi. Jadi kalimat ini mengingatkan kita, yuk kita bangga dengan diri kita. Kita sadari keunikan kita. Kita ini juga ciptaannya Allah loh. Karya Allah. Tidak ada yang sia-sia ciptaannya Allah itu. Semuanya istimewa. Maka untuk membangun self-love tadi, mari dicintai diri kita sendiri. Mengapa dicintai? Diri kita ini istimewa. Tidak ada orang kayak kita ini. Ya teman-teman boleh keluar nyari, apa ada orang kembar kayak saya, tidak akan nemu. Jadi kita ini unik. Saya tidak bilang kita ini lebih baik apa lebih hebat dari yang lain, tapi kita ini unik. Punya kekhasan sendiri-sendiri. Orang-orang hebat di luar itu juga punya kekhasannya sendiri-sendiri. Hanya saja mungkin mereka pede dan mengaktualkan potensi keistimewaan mereka, sementara kita ini tidak pede, minder, sehingga tidak berani tampil, tidak berani menunjukkan siapa aku yang sebenarnya. Ini menunjukkan kita tidak menghargai diri kita sendiri. Ayo mencintai diri kita. Tidak ada orang seperti kalian, tidak ada orang seperti saya persis, tidak ada. Kita ini unik. Kalau kita tidak ada, dunia kehilangan orang seunik kita. Jadi sekhas kita loh. Apa tidak nangis itu dunia kehilangan orang yang unik kayak kita. Nah ini gayanya Rajneesh, kalau mendorong kita untuk pertama-tama memang mencintai diri kita sendiri. Jangan dibalik. Dibalik itu kita lebih fokus mencintai yang lain, yang di luar diri, lupa bahwa dasarnya mencintai yang lain yang di luar diri itu ya kita harus mencintai diri kita. Oke, baik. Yo, saya bilang tadi dimaklumi kalau ada suara-suara bocor, ya memang Zoom seperti ini pasti akan ada yang seperti itu. Mereka ya tidak niat ganggu loh ya, karena memang sistemnya memang begitu. Yuk kita lanjutkan.
Wah ini kok dari Buddha, dari mana-mana Pak, dari Islam. Nanti terakhir kita bahas agak panjang yang dari Islam tentang self-love ini. Nah, ini juga tokoh-tokoh yang kemarin kita jelajahi. Pembahasannya tentang self-love. Misalnya Lao Tzu. Kata Lao Tzu, Lao Tzu, Lao Tzu, menjadi orang yang sepenuhnya alami itu sangat penting. Dan mengasihi diri kita sendiri itu bukan kesombongan, bukan kok terus merasa diri lebih dari yang lain. Bukan kesombongan, tapi kewarasan. Alami kok. Manusia itu ya secara alami sebenarnya suka dengan dirinya. Kalau orang Jawa itu kan punya pepatah, tresno jalaran saka kulino. Loh yang paling kulino di antara semua makhluk di muka bumi itu kan kita dengan diri kita sendiri. Itu loh. Kalau teman-teman mau jujur, kalau misalnya kita berkaca gitu ya, moco gitu ya, jane yang mesti nganggap dirinya masing-masing, sebenarnya aku yang ganteng loh ya, sebenarnya aku ya cakep ya, sebenarnya pasti begitu. Alami itu. Jadi orang yang waras itu ya pasti dia menganggap ya meskipun aku begini-begini ya penting lah aku begini-begini. Jadi kalau tadi ada orang yang self hatred itu sebenarnya tidak alami. Mungkin ada pengalaman-pengalaman tertentu yang membuat dia jadi negatif cara berpikirnya. Jadi mengasihi diri sendiri itu alami, waras. Bukan sombong, nanti sombong ini jadi batasnya. Nanti kita bahas di belakang. Tapi enggak, alami normal. Orang itu ingin sehat, itu kan namanya dia mencintai dirinya. Ingin nyaman, namanya mencintai diri. Ingin senang, ingin bahagia, itu kan alami saja orang mencintai dirinya. Justru kalau ada orang kok aneh-aneh, saya tidak ingin bahagia Pak, biarlah saya sakit saja Pak. Nah ini kan cara berpikir yang aneh. Kalau teman-teman dengar logika seperti ini kan rasanya tidak nyambung. Meskipun nanti kalau dijelas-jelaskan secara bulat ya mungkin bisa saja dapat justifikasi, tapi logika normal itu ya orang itu nyari nyaman, nyari enak, nyari senang. Nah ini kata Lao Tzu, yo menjadi orang yang sepenuhnya alami itu sangat penting. Jadi yuk biasa saja. Kalau memang kita suka dengan diri kita, kita wujudkan itu, kita hidupkan itu. Bahkan kata Spinoza, memelihara diri, peduli pada diri sendiri itu termasuk kebajikan yang tertinggi. Oke. Berarti kalau tadi kan awalnya cinta diri baru cinta yang lain. Kalau ini yang tertinggi berarti puncaknya. Kata Spinoza, filosof barat. Ada lagi ini dari filosof Stoa kemarin. Kaisar Marcus Aurelius. Kata Marcus Aurelius, terlepas dari apa yang terjadi dalam hidupmu atau bagaimana orang memperlakukanmu, bagaimana engkau memperlakukan dirimu sepenuhnya terserah kepadamu. Jadi hidup kita ini sepenuhnya ada di tangan kita kok. Kita mau mengolahnya seperti apa, kita mau menyikapinya seperti apa, itu sepenuhnya tergantung kita. Loh, tapi kalau ada orang maki-maki kita, Pak, kalau ada orang menyerang kita, menyakiti kita, loh, orang itu kan ada di luar diri kita. Ada orang maki-maki kita, terus kita bilang, ya terserah kamu lah, kamu maki-maki. Aku tetap senang dengan diriku, aku tetap bahagia dengan diriku. Itu kan bisa. Yo, kita biasanya orang maki-maki terus kita tersakiti, kita balas maki-maki, ya sudah peristiwanya akan jadi seperti itu, pertarungan saling menyakiti dan saling tersakiti. Padahal kita loh yang mengendalikan diri kita ini sepenuhnya, kita mau bahagia, bersyukur atau mau panik, gelisah karena komentarnya orang, itu kan sepenuhnya tergantung kita. Ya terserah kamu lah mau komentar apa, wong. Aku bahagia kok dengan caraku yang seperti ini. Itu kan bisa. Meskipun kita sering bersikap sebaliknya, waduh kok dikritik ini, waduh kok diserang ini, wah itu kan. Kadang-kadang kita terus defensif karena kita merasa lemah, kalah, terus balik nyerang, nyari salah-salahnya sana. Akhirnya yang sana
mengungkap, bongkar kesalahan-kesalahan kita, kelemahan kita. Yang sini juga begitu, balas dendam. Akhirnya buka-bukaan, terus sama-sama tersakiti, sama-sama pisah-pisahan, tawuran, gegeran. Ini katanya Markus, ayo, wong kita ini yang penguasa diri kita sepenuhnya kok. Kita bisa mengatur apapun yang kita inginkan. Mari kita arahkan ke yang positif, yang baik-baik saja. Entah orang melakukan apa, entah orang komentar apa, entah orang mempengaruhi apa dalam hidup kita, tapi kendali sepenuhnya hidup kita ada di tangan kita. Katanya Kaisar Markus selanjutnya, jika engkau tidak menghormati keinginanmu sendiri, tidak akan ada orang lain yang menghargai. Engkau hanya akan menarik orang-orang yang tidak menghormati dirimu sebagaimana dirimu. Jadi kalau kita tidak menghargai diri kita, jangan harap orang lain akan menghargai kita. Ya orang akan bersikap sebagaimana kita bersikap. Jadi misalnya, saya ini apa Pak, saya ini orang rendahan, saya singkir-singkirkan saja lah Pak, saya ini tidak penting. Loh itu nanti teman-teman sekitarmu yang datang ya akan mengikuti sikapmu itu. Dia itu maunya disingkir-singkirin kok, dia itu maunya. Jadi kalau kita tidak menghargai diri kita sendiri, ya orang akan melihat kita, wah iya ya, dia inginnya dibegituin, dia pinginnya di pinggir-pinggirkan, dia merasa dirinya rendah, ya orang akan menyesuaikan dengan kita. Jadi kata Markus, engkau karena tidak menghormati dirimu, ya orang-orang di sekelilingmu akan tertarik untuk tidak menghormati dirimu juga, sebagaimana diri. Oke. Ya teman-teman kan pengalaman, kalau di pergaulan sehari-hari kan kita kalau ada teman, itu kan kita perhatikan bagaimana dia bersikap. Kalau dia serampangan sembarangan, ya kita menyesuaikan kayak dia. Kalau dia bolak-balik misuh, ya nanti kita ikut sekali-sekali misuh bareng dia. Tapi kalau dia jual mahal, kita juga kan agak menarik diri. Jadi orang itu bagaimana dia menyikapi, membentuk dirinya, orang lain akan menyesuaikan dengan itu. Kalau teman-teman dekat, ada teman yang pendiam, kita yang cerewet itu kan juga agak menyesuaikan. Ini temanku pendiam sekali ya, ini aku mau ngomong banyak kok sungkan ya, nggak enak dia ini. Kita menyesuaikan. Nah kalau kita tidak menghargai diri kita, kalau kita tidak punya respect, tidak menganggap diri kita berharga, ya demikian pula orang lain. Jadi kata Markus, kalau engkau tidak menghormati keinginanmu sendiri, tidak akan ada orang lain yang menghargai. Engkau hanya akan menarik orang yang tidak menghormatimu, sebagaimana engkau tidak menghormati dirimu. Baik, jadi ini beberapa filosofi tentang self-love. Nah, ada teori seperti ini. Tanda-tanda orang yang cinta pada dirinya, orang yang punya kualitas self-love. Ini dilihat dari urutan zamannya. Orang yang mencintai dirinya itu, dia melihat masa lalu tanpa penyesalan. Melihat hari ini dengan rasa syukur, dan melihat masa depan tanpa rasa khawatir. Kalau teman-teman punya kualitas ini, mungkin tenang hidupnya. Hari ini melihat masa lalu dan tidak menyesal. Lupakan di masa lalu kadang-kadang kita melakukan salah, melakukan dosa. Iya, tidak menyesal itu dalam arti itulah yang kemarin aku lakukan, aku terima. Sekarang akan aku perbaiki. Ternyata aku masih kurang di sini, aku masih lemah di sini. Aku terima situasiku itu dan aku perbaiki sekarang. Kan banyak orang yang hidupnya murung terus, gelisah terus karena menyesali masa lalu. Orang yang semacam ini kan orang yang tidak bisa menerima bahwa kemarin itu aku salah, kemarin itu aku keliru, aku harusnya tidak begitu, aku harus tidak. Jadi dia hidupnya kacau hari ini karena apa? Menyesali masa lalu.
Ya kalau cuma disesali hanya akan menggelisahkan. Kita terima, wong dia sudah terjadi. Kalau orang Jawa itu punya prinsip rilo lan rimo. Ya sudah, kita relakan yang sudah terjadi. Yang memang bisa diperbaiki, kita perbaiki. Yang keliru-keliru kita benarkan lagi. Ini namanya melihat masa lalu tanpa penyesalan. Kita sering mencela diri kita, memarahi diri kita gara-gara masa lalu ini. Kenapa aku dulu lemah, kenapa aku dulu pengecut, kenapa aku dulu tidak pemberani, kenapa aku dulu kok tidak serius belajar. Nah, ini kalau kita bawa sampai hari ini, itu kita akan gelisah sendiri. Hidup kita tidak akan tenang, tidak akan nyaman. Salah satu indikasi bahwa kita tidak mencintai diri kita. Diri kita jadi sumber penyesalan. Nah, yang kedua, melihat hari ini dengan rasa syukur. Jadi menghadapi hidup ini segala dinamikanya kita syukuri. Selalu ada sudut-sudut yang membahagiakan asal perspektif kita positif. Kalau kita ujian kok tidak lulus, oh berarti memang disuruh belajar lagi. Berarti kemampuannya belum cukup. Alhamdulillah loh masih ada nilainya misalnya. Nah, ini jiwa yang bersyukur. Kok melakukan apa gagal, berarti harus berusaha lagi, harus berupaya lagi. Berarti memang kemampuanku hanya sampai ini, harus di-upgrade lagi. Yang sudah aku peroleh, aku syukuri. Yang belum, aku kembangkan lagi. Nah, ini menghadapi hidup dengan rasa syukur. Dan melihat masa depan tanpa rasa khawatir. Ini juga sering mengganggu hidup kita. Kuliah jadi tidak serius karena mikir, aduh Pak, saya kuliah kok jurusannya jurusan ini ya, besok masa depanku kayak gimana. Nanti kita berkaca lihat diri kita, aduh Pak, wajahku kok kayak gitu ya, kira-kira ada enggak yang mau sama saya ya nanti ini. Jadi kita khawatir masa depan terus. Pak, saya itu kan cuma lulusan ini, nanti paling pekerjaannya ya seputar-seputar karir di situ. Bisa enggak ya saya jadi orang kaya besok itu, padahal saya pinginnya punya rumah, punya mobil, punya, khawatir lagi kita. Banyak sekali kita khawatir. Pak, saya nanti kalau punya anak kira-kira bisa didik enggak ya Pak? Wong yo saya ini orang kayak gini loh. Anakku niru aku kan susah, saya nanti Pak gelisah lagi. Banyak hal yang enggak penting yang masih jauh, masih di luar jangkauan kita gelisahkan, kita khawatirkan. Ini di antara ciri kita tidak puas dengan diri kita. Kita belum mencintai diri kita. Maka teman-teman yuk, mulai hari ini kita cintai diri kita. Yang sudah berlalu kita relakan, yang masih keliru-keliru kita perbaiki. Yang sudah jalan itu tidak kita posisikan sebagai sumber penyesalan, tapi kita jadikan sumber pelajaran. Problem apapun yang kita dapat, kita terima hari ini, kita iringi dengan rasa syukur bahwa oleh Allah kita masih diberi daya, kekuatan, umur, teman, dukungan dari mana-mana untuk menyelesaikan banyak problem-problem kita. Tinggal kita mau atau tidak. Nah, ini hidup yang bersyukur. Untuk masa depan, pasrahkan semua pada Allah. Yang penting hari ini kita hidup dengan the best version of diri kita. Jadi versi terbaik diri kita, kita wujudkan hari ini semampu kita. Versi terbaik saya itu Pak, sudah mau sholat 5 waktu sekarang, meskipun masih bolong-bolong. Nah, itu kan kuatnya saya hari ini masih itu. Semoga besok lebih baik lagi, lebih baik lagi. Nanti hasilnya di masa depan apa? Di luar kuasa kita, pasrahkan saja pada yang di atas, pada Allah. Jadi masa lalu tanpa penyesalan, masa kini syukur yang mendalam, dan masa depan tanpa kekhawatiran. Ini menunjukkan kita puas dengan diri kita. Indikasi bahwa kita mencintai diri. Jadi ini penting bagi teman-teman untuk membangun kualitas dan kualifikasi ini.